Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Ibu akan mencek presensi, apakah kalian hadir semua? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah, kita bisa bertemu pada pertemuan kali ini dengan keadaan sehat walafiat. Baiklah, Ibu akan bertanya, apakah kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Baiklah, siapkan hati, mental, dan pikiran kalian agar lebih fokus lagi dalam pembelajaran pada hari ini. Baik, Bu. Pada minggu lalu kita telah belajar tentang termokimia. Nah, pada termokimia tersebut kita belajar tentang perubahan energi yang menyertai reaksi-reaksi kimia. Pada reaksi-reaksi kimia dapat dipercepat dengan beberapa faktor-faktor tertentu. Sehingga pada pertemuan kali ini, Ibu berharap agar kalian dapat memahami faktor-faktor laju reaksi tersebut. Nah, sebelumnya Ibu akan membagi kalian kepada dua kelompok. Pada kelompok pertama yaitu ada Muhammad, Ahmad, dan Rijal. Kemudian pada kelompok dua ada Rizka, Rika, dan Aisyah. Nah, di sini Ibu menampilkan dua buah gambar. Silahkan kalian analisis manakah gambar yang cepat terbentuknya sebuah keringat. Apakah pada gambar 1 atau pada gambar 2? Gambar 1, Bu. Kenapa? Karena suhunya lebih panas, Bu. Ya, benar sekali. Kita beri tepuk tangan dulu. Nah, setelah kita melihat kedua fenomena tersebut, silahkan kalian analisis faktor apakah yang mempengaruhi cepat dan lambatnya pada laju reaksi. Silahkan kalian cari pada literatur sesuai kelompoknya masing-masing ya. Ibu akan meminta kepada salah satu perwakilan dari kelompok 1 untuk melakukan demonstrasi praktikum kita pada pertemuan kali ini. Untuk kelompok yang lain atau teman yang lain, silakan mengolah data hasil pengamatan dan setelah praktikum selesai, silakan kalian bandingkan dengan hasil pengamatan kelompok lain. Ibu beri waktu 30 detik. Silakan kepada perwakilan kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil praktikum dan diskusinya pada pertemuan kali ini. Kesimpulannya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ada konsentrasi,
luas permukaan, suhu dan katalis. Pada percobaan pengaruh konsentrasi, konsentrasi yang lebih besar laju reaksi lebih cepat daripada konsentrasi yang lebih kecil. Pada percobaan luas permukaan yang lebih kecil mudah bereaksi daripada yang besar. Pada percobaan suhu, suhu yang lebih tinggi cepat bereaksi daripada suhu rendah. Pada percobaan katalis, gelas yang reaksi menggunakan katalis lebih cepat dari tanpa katalis. Yes, itu benar. Terima kasih atas kesimpulannya. Nah, kemudian Ibu akan menambahkan bahwa konsep laju reaksi. Laju reaksi adalah laju berkurangnya konsentrasi per reaksi dalam satuan waktu atau laju bertambahnya konsentrasi hasil reaksi dalam satuan waktu. Pada percobaan tadi kita telah mempelajari tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Pertama, itu adalah pengaruh konsentrasi. Yang mana pada teori tumbukan menjelaskan bahwa semakin besar konsentrasi, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya tumbukan antar molekul-molekul yang bereaksi. Sehingga pada percobaan tadi, perbedaan antara cuka dengan soda kue menyebabkan perbedaan cepat dan lambatnya balon tersebut mengembang. Kemudian yang kedua ada pengaruh luas permukaan sentuhan. Semakin besar luas permukaan sentuhan, maka semakin besar pula kemungkinan partikel tersebut untuk saling bertumbukan. Sehingga es batu yang berukuran kecil-kecil itu lebih cepat bereaksi daripada es batu dalam bentuk bongkahan. Yang ketiga ada pengaruh suhu. Nah, semakin tinggi suhu, maka molekul-molekul yang bereaksi akan lebih cepat mencapai energi aktivasi. Sehingga suhu yang lebih tinggi akan lebih cepat bereaksi daripada suhu yang lebih rendah. Pada percobaan tadi, es batu yang berada dalam air panas akan lebih cepat bereaksi daripada es batu yang berada dalam air dingin. Pada percobaan keempat adalah percobaan katalis. Katalis dapat mempercepat laju reaksi dengan menurunkan energi aktivasi. Pada percobaan tadi, pada gelas 1 itu lebih cepat bereaksi daripada 2 gelas lainnya. Karena pada gelas 1 tersebut terdapat campuran antara pemutih yang mengandung natrium hipoklorit dengan cuka yang mengandung asam asetat. Dari 3 percobaan tersebut, pemutih merupakan katalis dan cuka bersifat korosif. Jadi, pengaruh katalis terhadap laju reaksi adalah mempercepat laju reaksi tersebut. Baiklah, berdasarkan penjelasan yang telah Ibu jelaskan tadi, apakah ada yang ingin bertanya? Bu, izin bertanya. Silakan. Setelah saya baca, ada beberapa literatur yang menyebutkan katalis homogen. Terus? Apakah katalis terbagi menjadi beberapa bagian? Ya, kita beri tepuk tangan terlebih dahulu. Terima kasih kepada Aisyah karena telah bertanya. Apakah dari kawan-kawan atau teman-teman yang lain ada yang bisa menjawab pertanyaan Aisyah tersebut? Baiklah, Ibu akan menjelaskan bahwa pada katalis itu terbagi menjadi 2, ada katalis homogen dan katalis heterogen. Katalis homogen adalah katalis yang mempunyai fase yang sama dengan reaktan. Adapun katalis heterogen adalah katalis yang memiliki fase berbeda dengan reaktannya. Nah, apakah dari jawaban Ibu sudah jelas? Jelas, Bu. Baiklah, pada hasil pengamatan yang telah kalian olah tadi, silakan kumpulkan pada jam 5 sore pada hari ini di grup WA. Ya, Bu. Pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang persamaan laju dan order reaksi. Silakan kalian pelajari ulang pembelajaran kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja. Ibu akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.